Ya pertama-tama ini saya anggap sebagai takdir politik dulu lah. Oh, takdir politik ya? Iya, nggak pernah ada kepikiran ya, tiba-tiba diberi kepercayaan ya. Pada dasarnya ini adalah memberikan kesempatan ya kepada anak-anak keluarga miskin, khususnya miskin ekstrim, untuk bisa memperoleh pendidikan semacam SMA unggulan. Dari hasil survei, banyak masyarakat yang mengeluh, tidak juga semua, tapi bisa dikatakan banyak yang mengeluh adanya bansos yang tidak tepat sasaran. Orang hanya menganggap sekedar bansos ini untuk kebutuhan seterusnya. Padahal ini hanya sementara, maksimal 5 tahun. Kan kita nggak tahu politik seperti apa. Ya, dan yang penting bahwa perbedaan itu biasa. Jadi itu aja, nggak usah dibawa ke mana-mana. Saya tentu berterima kasih lah nama-namanya disebut gitu. Tapi seperti apa, saya belum bisa bicara lebih banyak. Tapi lebih milih mana, Gus? P3 atau PKB? Halo semuanya, kembali lagi di podcast tirto.id for your politik, yang muda yang berpolitik. Hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk hadir di Kementerian Sosial. Ini salah satu kementerian yang yang naik turun lah isunya. Kadang naik, kadang turun, kadang dibicarakan, kadang sunyi, kadang senyap. Tapi kiprah Kementerian Sosial selalu ditunggu oleh masyarakat tentunya. Karena kalau misalkan Kementerian Sosial itu seperti sinterklas atau seperti orang-orang baik yang selalu membawakan harapan-harapan. Ya, saat ini kita sudah disambut oleh menterinya, yaitu Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf. Assalamualaikum Bapak Saifullah Yusuf. Waalaikumsalam. Kalau Bapak tuh kayak kurang ini ya, guys. Iya. Boleh. Gus Saiful atau Gus Ipul ya? Gus Ipul ya. Saya tuh sebelum ke situ saya riset sedikit lah tentang Gus Ipul itu. Saya nemu Gus Ipul waktu itu di kajiannya Gus Baha. Karena Gus Ipul itu adalah sosok yang sederhana. Sosok yang sederhana karena apa? Karena rata-rata orang-orang NU atau orang Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cita-citanya tuh menjadi waliullah. Ini jadi wali kota sederhana sekali. Karena nggak sanggup jadi waliullah. Jadinya waliullah jadi wali kota. Tapi alhamdulillah naik dikit lah jadi menteri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang sudah diberi amanah baru menjadi Menteri Sosial, menteri yang salah satu kementerian atau dulu departemen yang ingin dibubarkan Gus Dur. Iya. Sekarang malah diisi oleh kita sebutlah anak ideologinya Gus Dur. Gimana rasanya Gus menjadi menteri ini Gus? Ya pertama-tama ini saya anggap sebagai takdir politik dulu lah. Oh, takdir politik ya? Iya, nggak pernah ada kepikiran ya, tiba-tiba diberi kepercayaan ya, maka kita harus laksanakan dengan baik, itu saja. Lebih-lebih ya tugas kita diantaranya adalah memberikan suatu dukungan kepada mereka yang masih belum beruntung untuk menjadi keluarga yang lebih sejahtera. Jadi pada dasarnya kita berada di area peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang tentu menjadi suatu hal yang membuat kita tentu senang, bahagia jika ada keluarga-keluarga yang menjadi bagian dari tugas kita bisa meningkat kesejahteraannya. Ini kan bukan kali pertama ya Gus Ipul itu menjadi menteri ya. Sebelumnya kan sempat menjadi Menteri Pembangunan Daerah dan tertinggal Indonesia. Betul. Mana lebih susah Gus? Menjadi Menteri Sosial atau Menteri PDTI ya waktu itu? Ya sama saja, pada dasarnya menteri itu kan cuma membantu presiden. Kita melaksanakan apa yang menjadi arahan tertulis maupun arahan-arahan lain dari presiden. Itu saja, selama kita konsisten di situ, hal-hal yang sulit menjadi mudah. Karena kita sebagai pembantu presiden tidak sendirian, kita bekerja dengan begitu banyak menteri-menteri dan lembaga-lembaga lain di bawah presiden yang jika itu kita mampu untuk bersinergi, kolaborasi, ya kerja kita pasti efektif. Oke. Ya. Ini kan tadi saya juga singgung mengenai dulu sempat mau dibubarkan oleh Gus Dur, Gus. Ini seberapa banyak godaan kalau misalkan di dalam kementerian ini, Gus? Karena kan ya kita tahu anggarannya cukup besar ya, Gus ya, 79 triliun. Tadi kita sempat ngobrol juga tuh, Gus. Iya, kalau ini pernah dibubarkan Gus Dur ya kita harus lihat konteksnya lah. Ini konteks waktu awal-awal reformasi waktu itu kan ya. Di mana salah satu isu yang menjadi sorotan masyarakat diantaranya waktu itu adalah
kementerian apa itu yang Pak Harmoko itu dulu itu. Ya, ya, ya. Nah, itu sama Kementerian Sosial. Jadi konteksnya aja, konteks politiknya. Tapi sekarang tentu sudah lain lagi isunya karena Kementerian Sosial memang diberi tugas dan tanggung jawab untuk membantu Presiden dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan sosial pada tahap awalnya, kemudian berikutnya didorong menjadi mengikuti semacam program pemberdayaan. Jadi tahap pertamanya itu adalah pemberdayaan dan jaminan sosial, bahwa masyarakat yang dengan kriteria tertentu ya harus memperoleh bantuan sosial agar bisa mencukupi kebutuhan dasarnya. Setelah itu mereka didorong dengan program-program pemberdayaan sehingga mereka nanti jadi mandiri. Jadi bansos itu pada dasarnya ada batasnya. Oke. Ini menarik Gus, karena kalau misalkan kita lihat tuh dalam janji-janji politik, hampir semua kepala daerah, hampir semua kepala negara itu selalu menjadikan bansos itu bahan kampanye Gus. Dan tadi juga menarik juga Gus sampaikan bahwasanya bansos itu ada batasannya. Ini bagaimana Gus kalau misalkan orang ketergantungan dengan bansos Gus? Ya itu yang perlu kita koreksi ke depan ya. Itu yang kita koreksi ke depan karena mungkin banyak juga KPM istilahnya, keluarga penerima manfaat itu yang merasa nyaman dengan bansos itu sehingga mereka nggak mau keluar dari situ. Nah ke depan kita harus lakukan suatu upaya yang nyata bagaimana KPM ini bisa melakukan suatu usaha ya, semangat ya, ikhtiar untuk keluar dari program perlindungan dan jaminan sosial. Mereka harus pindah ke pemberdayaan, setelah itu mereka menjadi keluarga yang mandiri. Ini yang akan kita lakukan ke depan. Jadi kesannya selama ini kan kita hanya social protection heavy. Social protection heavy. Jadi kelihatannya itu hanya pada pemberian bansos yang membuat orang dimotivasi gitu. Jadi malas gitu. Padahal sesungguhnya program ini hanya untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial sementara untuk kemudian dia pindah ke program pemberdayaan dan selebihnya sekali lagi dia graduasi, check out dari program ini untuk menjadi keluarga yang lebih mandiri. Itu yang kita lakukan hari-hari ini. Tapi kalau itu sudah dilaksanakan ya Gus ya untuk mulai sekarang ini kita bikin proses bisnis seperti itu. Ada resistensi Gus dari masyarakat? Ya kita akan berikan edukasi ya lewat pendamping-pendamping kita. Kita yakinkan bahwa masa depan itu bisa berubah. Nah salah satu juga yang digagas oleh Presiden Prabowo itu bagaimana memutus mata rantai kemiskinan ini juga dengan sekolah-sekolah khusus buat mereka. Artinya sekolah unggulan gitu. Yang disebut dengan sekolah rakyat itu, ya itu kan ini jadi satu akses juga setelah mereka mendapatkan perlindungan sosial yang bagi usia sekolah mereka dapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang unggul gitu lewat sekolah-sekolah rakyat. Nah setelah itu nanti setelah lulus dia bisa kuliah pulangnya mereka jadi agen perubahan di keluarga maupun di lingkungannya. Jadi ini beberapa hal yang menurut saya menjadi kita lebih optimis ke depan bahwa kemiskinan bisa kita turunkan sesuai target Presiden. Kemudian yang kedua masyarakat yang semangat untuk berdaya semakin tinggi. Tadi Gus Ipul sudah menyinggung mengenai sekolah rakyat ya. Ini sekolah rakyat itu cukup menjadi perbincangan publik Gus. Karena kenapa? Kan di Indonesia itu sudah banyak sekolah, ada sekolah impres, ada sekolah negeri dan lain-lain sebagainya. Kenapa tidak itu saja yang diberdayakan Gus? Kenapa harus membangun sekolah rakyat yang tentunya kalau misalkan dari nol anggarannya tentu lebih mahal. Kenapa tidak memberdayakan sekolah-sekolah yang sudah ada Gus? Iya, tadi sudah saya sampaikan ya, pada dasarnya ini adalah memberikan kesempatan ya kepada anak-anak keluarga miskin khususnya miskin ekstrim untuk bisa memperoleh pendidikan semacam SMA unggulan gitulah. Ya kalau tidak ada afirmasi, nggak ada perpihakan kan mereka nggak akan bisa masuk ke sekolah unggulan kecuali ya orang-orang tertentu mungkin ya yang punya kesempatan. Nah oleh Presiden ini ingin diperluas kesempatan ini. Ingin diperluas kesempatan bagi anak-anak keluarga tidak mampu ini memperoleh kesempatan untuk bisa sekolah di sekolah unggulan. Nah
Dari situ setelah mereka lulus SMA kan pasti nanti bisa teruskan ke SMA atau meneruskan kuliah baik di dalam negeri atau di luar negeri. Setelah pulang mereka akan menjadi pihak yang memelopori perubahan di lingkungannya, di rumahnya, di keluarganya gitu. Itu harapannya gitu. Tentu ini memerlukan masukan ya, pematangan konsep yang sekarang kita sedang lakukan. Memang sekolah-sekolah impres terus saja jalan di sana. Nah, SMP, SMA mereka bisa dengan lingkungannya. Nanti misalnya SMA baru mereka masuk ke sekolah unggulan di tingkat SMA gitu. Kalau SMA nanti 3 tahun, kemudian setelah itu kuliah 4 tahun, 7 tahun kemudian dia udah bisa jadi agen perubahan. Kira-kira begitu. Nah, saya coba melihat di CTR saya yang sudah memulai itu. Ya, Pak Khairul Tanjung itu di Sukoharjo kita kemarin lihat, dan memang yang bisa sekolah di situ kriteria pertamanya adalah keluarga tidak mampu. Anaknya tukang beca, anaknya buruh serabutan, anaknya yatim yang ditinggal oleh orang tuanya gitu. Kemudian dengan seleksi yang sangat ketat, yang benar-benar mereka tidak mampu. Apa yang terjadi 3 tahun kemudian, mereka punya rasa percaya yang tinggi, punya rasa percaya diri yang tinggi, kemudian bisa bahasa Inggris dengan baik, bahasa Arab dengan baik, kemudian ditanya bisa menjawab dengan runtun, ya semangat gitu. Bahkan saya tanya dulu ceritanya sampai di sini gimana, ya kami dengar-dengar terus kami daftar, terus apa yang kamu rasakan? Saya terus terang pada awal-awalnya sulit untuk menyesuaikan. Kenapa? Karena saya nggak terbiasa tidur di kasur. Kami nggak punya kamar di rumah itu, tapi di sini kami harus di kasur, kami harus tertib, kami harus mengikuti semua jadwal. Awal-awalnya berat sama sekali. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah hampir lulus. Saya merasa bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Kami akan kuliah, mau ke Toronto, mau ke Australia gitu. Terus setelah itu ya saya akan ajak keluarga saya untuk menatap masa depan yang lebih optimis. Jadi ternyata kalau mereka dikasih kesempatan ya mereka bisa gitu loh. Inilah yang jadi atensi dari Pak Presiden Prabowo. Ya kita doakan semoga sekolah rakyat ini berjalan lancar. Iya, sekolah rakyat ini maksudnya sekolah untuk rakyat. Ini berarti SD, SMP, SMA atau? Ya ini masih dalam pembahasan, tapi mungkin tahap awal ini di tingkat SMA dulu. Mungkin. Ya? Dan semuanya ini nanti akan laporkan ke Presiden setelah melakukan pembahasan di tingkat Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Berarti itu akan seperti SMA Nusantara gitu atau? Ya bisa. Iya pokoknya SMA unggulan. SMA unggulan ya. SMA unggulan tapi khusus untuk keluarga tidak mampu. Keluarga tidak mampu. Ya. Oke. Ini koordinasinya dengan Kemendikdasmen itu bagaimana? Saya sudah lapor juga kepada Pak Menteri. Tentu ini karena arahan Presiden ya kita harus tindak lanjuti bersama-sama. Bisa jadi nanti tentu pengelolaannya atau apa bisa saja dengan Kementerian Pendidikan untuk mengelola sekolahnya. Atau sementara untuk fasilitasnya dan lain sebagainya untuk mereka yang bisa sekolah di situ lewat Kementerian Sosial. Yang jelas kita akan kerjasama. Tapi akan kita lihat nanti perkembangannya. Ya kita doakan lagi. Semuanya lancar. Maaf, semuanya masih dalam proses pematangan konsep. Target kapan bisa anak-anak itu mulai atau mungkin peletakan batu pertama itu target kapan, Gus? Kalau misalnya konsep bisa tahun ini selesai ya. Kalau pelaksanaan dimulai tergantung Presiden, tetapi kami punya semacam usulan kalau memang disetujui kita punya balai-balai kan, yang layak untuk dijadikan sekolah untuk memulai boarding school untuk memulai penyelenggaraan sekolah rakyat itu. Ini menarik, berarti Kementerian Sosial itu sudah melebar sayapnya itu tidak hanya pada perlindungan sosial atau pendayagunaan masyarakat, tapi juga sudah masuk ke pemberdayaan masyarakat. Ya, kita sih punya juga politeknik ya. Politeknik ya. Kesejahteraan sosial di Bandung kita juga punya. Jadi itu juga sudah jalan udah puluhan tahun itu. Gus. Jadi kita
kalau diberi tugas ini insya Allah kita akan coba sekuat tenaga semampu kita dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Saya sebenarnya sudah minta kepada Prof. Muhammad Nuh. Oh, Pak Nuh. Pak Mendikbud Nuh zaman ya dulu. untuk bisa membimbing kami. Oke. Dan apa namanya juga masih dalam sektor pendidikan ya Gus ya. Ini kan Kementerian Sosial juga adalah salah satu kementerian yang dilibatkan dalam makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ya Gus ya. Iya, semua kementerian terlibat, tetapi penanggung jawabnya, leading sektornya adalah Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional. Dan Badan Gizi Nasional menyusun suatu konsep yang sangat bagus ya dalam rangka melaksanakan program strategis Presiden ini. Sudah sangat bagus sekali. Nah, semua kementerian pasti memberikan dukungan. Nah, kami diantaranya adalah mungkin salah satunya dukungan SDM, sumber daya manusia di dapur-dapur itu. Banyak mungkin keluarga-keluarga yang ada di dalam data kami yang kurang beruntung, yang tidak mampu, berpenghasilan rendah, bisa juga bekerja di dapur-dapur itu. Berarti yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG itu dari apa namanya Kemensos itu? Iya, ada dari kami langsung, ada yang langsung juga ke dapur. Cuma ada di data kami. Kan kami kerja berdasarkan data toh. Jadi kami punya data yang sekarang sedang dilebur. Tadi saya dari BPS dan kita finalkan data tunggal nasional itu. Ini lagi difinalisasi, yang diberi tanggung jawab oleh Presiden adalah BPS. BPS. Nah, setelah itu data ini kita akan olah, kita akan mutakhirkan. Dan ini adalah jadi pedoman seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan program. Jadi udah datanya data tunggal. Nggak boleh bikin data sendiri-sendiri. Ini menarik Gus, tadi sudah disinggung juga mengenai data tunggal kesejahteraan sosial, atau misalkan jenengan sering ngomong di publik DTKS ya. Dulu DTKS, sekarang nanti jadi satu tunggal. Apa itu? Data tunggal sosial ekonomi nasional. Oke, itu berarti kan gabungan dari Reksoseknya BPS, DTKS, DTKS, P3KE-nya pemberdayaan masyarakat, PMK, Menko PMK, ya, terus kemudian ada PLN. Oh, dari data PLN ya, listrik data ya. PLN. Iya. Itu juga dari BPJS Kesehatan dan juga Ketenagakerjaan. Itu bisa menjawab nggak Gus mengenai isu bahwasanya banyak penerima bansos itu yang bukan haknya, tapi dia masih menerima. Saya kira iya ya. Jadi waktu saya mau dilantik itu dititipi oleh Pak Presiden. Tolong itu datanya itu dikonsolidasikan lagi supaya lebih tepat sasaran. Nah, kemudian pada beberapa pekan berikutnya Presiden memerintahkan BPS untuk menjadi pihak yang merekonsiliasi, mengkonsolidasi, memadankan data dari seluruh kementerian itu. Kita serahkan semua, sekarang sudah hampir selesai. Nah, data itu pasti lebih lengkap, pasti lebih detail, tidak hanya by name by address, tapi juga ada fotonya, ada geotagging gitu ya, dan ya semua lengkap itu. Jadi lebih lengkap. Nah, nanti kita juga akan mengetahui komposisi penduduk Indonesia secara keseluruhan. Itu target selesai kapan itu Gus? Bulan ini. Bulan ini selesai. Januari ini? Januari. Digarap selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu? Ya, Alhamdulillah. Dan ini juga apa namanya? Dan ini kalau terjadi maka pertama kalinya sejak Indonesia merdeka. Gus ya? Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo kita punya data tunggal. Kalau boleh tahu data kan kalau miskin ekstrim itu kan sekitar 2 juta ya Gus ya? Iya. Kalau di atas miskin ekstrim apa istilahnya Gus itu nanti? Miskin aja. Miskin saja ya? Itu berapa sekarang? 9,03. 9,03 juta ya Gus? Sekitar 25 juta lebih lah. Oh, 25 jutaan ya Gus ya? Iya. 25 juta miskin biasa dan 2 juta miskin ekstrim ya Gus ya? Inilah yang oleh Pak Presiden ditargetkan miskin ekstrim dalam 2 tahun ini tuntas. Tuntas ya Gus? 0%. Sementara yang 9% itu diharapkan selama 5 tahun turun di bawah 5%. Ini apa namanya DTKS. Kalau misalkan juga kemarin waktu rapat di Istana Bogor ya Gus ya, bersama teman-teman di Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, waktu itu juga disampaikan bahwasanya bagi barang siapa yang melihat tetangganya atau melihat sanak kerabat yang di sekitarnya itu sudah tidak layak menerima bansos, silahkan dilaporkan. Itu gimana Gus?
Jadi kita punya 2 jalur, satu jalur formal, satu jalur partisipasi. Jalur formal itu jalur yang mulai RT, RW, desa naik langsung kemudian ke kita. Gitu. Tapi ada juga yang lewat aplikasi. Ini siapapun bisa partisipasi dan di situ ada fitur usul sanggah. Nah, jadi orang siapapun, Pak Irfan juga bisa itu usul sanggah. Saya lihat ini tetangga saya. Ini mestinya dapat, tapi ternyata nggak dapat. Maka diusulkan lewat situ. Ada syarat-syaratnya yang harus dilampirkan. Nanti akan kita proses, akan kita validasi, akan kita cek kembali gitu. Jadi jalur partisipasi. Jadi ini sekaligus untuk informasi ya kepada publik, kepada masyarakat bahwa kita memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan pemutakhiran data melalui proses yang kita buat. Nah. Masuk data lewat cek bansos itu, proses nanti akan divalidasi, akan saya kirim lagi ke BPS. BPS akan divalidasi baru kembali ke kita. Dan itu kita lakukan setiap 3 bulan. Termasuk mengajukan diri sendiri juga bisa itu? Bisa ya? Kalau mau moto-moto sendiri. Tapi kalau nggak layak dengan nick-nya kan itu nanti semua itu pada nama nick, nggak mudah. Nggak artinya nggak mudah untuk bohong gitu loh. Nggak mudah untuk bohong karena di samping kita menggunakan teknologi, yang kedua kita juga pakai verifikasi lapangan. Nah selama ini memang kita rasakan ya, dan itu betul juga dari hasil survei, banyak masyarakat yang mengeluh, tidak juga semua, tapi banyak, bisa dikatakan banyak yang mengeluh adanya bansos yang tidak tepat sasaran. Inilah yang menjadi perhatian Presiden. Maka lewat konsolidasi data ini, mudah-mudahan ini nanti bisa paling enggak kurangilah ketidaktepatan itu. Dan ini juga tadi bicara mengenai penerima bansos, Gus. Penerima bansos itu akan ada rencana dinaikkan nggak, Gus? Karena begini, ini kan wacana mengenai bansos bagi kelas menengah, Gus. Kelas menengah itu kan nasibnya itu kan mau dibilang kaya juga enggak, mau dibilang miskin juga enggak. Kalau kaya juga enggak seberapa, mau miskin juga enggak bisa dibantu, Gus. Ini apakah ada bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial, Gus, untuk kelompok-kelompok kelas menengah yang jarang diperhatikan oleh masyarakat, diperhatikan oleh pemerintah ini, Gus? Jadi kita ngukurnya itu tetap dari kriteria ya. Kriteria. Jadi ya, kita akan mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh BPS. Jadi karena data ini dinamis, ada yang wafat, tiap hari ada yang wafat, kemudian ada juga yang pindah rumah, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas gitu kan. Maka itu kita antisipasi ya dengan mekanisme yang ada juga, atau kita coba lakukan verifikasi di lapangan. Siapa yang bisa kita bantu? Yang kita bantu adalah mereka yang memang ada di dalam data. Kita tidak bisa setiap orang masuk dalam minta kasih, nggak bisa. Kalau ada orang mau mengusulkan tetangganya atau diri sendiri tadi atau siapapun harus melalui proses verifikasi. Baru kita verifikasinya selama 3 bulan itu. Nanti akan keluar satu keputusan ya dari BPS bahwa ini layak atau enggak. Jadi prosesnya kita lewati semua. Tapi sekali lagi memang nggak bisa langsung sekarang minta, sekarang ini kan nggak bisa. Jadi kita coba verifikasi dulu bener apa enggak. Kalau bener pada penyaluran triwulan berikutnya dapat. Gitu. Jadi ini memang dengan pemadanan data ini nanti akan ada orang yang selama ini dapat bantuan, akhirnya tidak dapat bantuan. Saya mohon maklum karena ini baru ada pemadanan data, pemutakhiran data. Nah, kalau misalnya yang sebelumnya nggak dapat, kemudian bisa dapat bantuan, ya mudah-mudahan ya ini menjadi penyemangat bagi keluarga tersebut untuk punya semangat maju dalam kurang-kurangnya 5 tahun ke depan menjadi keluarga mandiri. Karena kita targetnya kan maksimal itu 5 tahun maksimal itu di dalam data itu. Setelah itu dia harus lebih berdaya. Gus. Ini saya doakan lah ini semoga Gus Ipul 5 tahun menjabat sebagai menteri tidak kemana-mana. Saya ikut presiden aja. Ya itu kan kita mendoakan, Gus. Nah dalam doa saya itu juga ada pertanyaan gini, Gus. Kemarin kan ketika Mahkamah Konstitusi sidang Pilpres itu, salah satu saya lupa bagaimana frasanya, itu adalah mengenai mekanisme pembagian bansos ketika tahun politik itu, Gus. Apakah gimana
supaya 5 tahun ke depannya mungkin sudah nggak ada tahun politik lagi karena pilkada serentak, pemilu serentak. Itu bagaimana supaya bansos ini tidak menjadi politisasi, Gus? Jadi alat politik lah, Gus. Iya, kan sudah direncanakan dari awal. Kayak sekarang ini udah direncanakan tahun berikutnya depan. Saya ini melaksanakan apa yang sudah direncanakan tahun sebelumnya. Itu kan sudah direncanakan sebelumnya, nggak tiba saat tiba akal gitu loh. Itu dulu yang pertama, bahwa ini sebenarnya mekanisme yang biasa di seluruh dunia, ya, seperti ini juga gitu. BLT itu kan, BLT, ya, itu sama, ya sama di mana-mana. Kita juga laksanakan ini sejak dulu. Ya, sejak tahun PKH itu dimulai tahun 2007 sampai sekarang gitu. Ya, kemudian ada bansos pusat, ada bansos daerah yang diselenggarakan oleh kabupaten kota. Jadi menurut saya ini harus semua kita harus memahami bahwa proses yang dibuat oleh pemerintah itu adalah proses yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan sekarang kan udah jalan gitu loh. Ya, tergantung ini kita aja, pemahaman kita aja sebenarnya. Tapi yang jelas kalau tanya sekarang, Presiden punya atensi, punya perhatian tentang data-data penerima bansos itu. Kenapa? Ya tadi karena faktanya ada orang yang semestinya tidak dapat malah dapat. Yang semestinya tidak dapat malah dapat. Ini yang menjadi atensi Presiden dan kita lihat di lapangan emang benar gitu. Situasinya seperti itu. Jadi kita akan perbaiki data ini, mudah-mudahan ke depan lebih akurat. Kalau datanya akurat, insya Allah program kita juga akan efektif gitu loh. Ini yang penting. Dan sekarang kita kasih target semua para pendamping segala macam. Setahun itu setidak-tidaknya harus meluluskan 10 KPM minimal. Keluarga penerima manfaat. Kita punya 33 atau sampai 35 ribu pendamping. Lulus ya bahasanya. Berarti nanti lulus 35 ribu itu berarti kalau satu pendamping 10 itu 350 ribu lebih itu. Kita harapkan bisa menjadi keluarga yang lebih mandiri. Amin. Jadi middle class baru ya, Gus? Ya, jadi middle class baru ini yang kita akan coba. Itu memang arahan Presiden. Intinya beginilah, supaya masyarakat tahu selama ini orang hanya menganggap sekedar bansos ini untuk kebutuhan seterusnya. Gitu. Padahal ini hanya sementara. Maksimal 5 tahun, setelah itu harus menjadi keluarga mandiri. Ini yang harus ditanamkan semangat kepada para keluarga penerima manfaat. Betul. Dan juga oleh para pekerja sosial. Betul. Ya, semoga ini bisa menjadi pesan untuknya. Ya. Tapi pertanyaan berikutnya, Gus. Tadi juga kita sebelum podcast ini kunjungan Menteri HAM ke sini, Bapak Natalius Wigai. Ya, saya tuh menyorot ketika dalam konferensi pers itu adalah mengenai restitusi. Nah, itu bagaimana peran Kementerian Sosial mengenai restitusi ini? Ya, intinya kalau tadi itu kita diskusi itu kan pada penghormatan, perlindungan, ya nanti kan ada pemenuhan hak. Gitu. Jadi ada di sini lebih pada penekanannya pada perlindungan sosialnya. Sesuai tugas kami perlindungan sosialnya. Beliau menyampaikan beberapa pesan-pesan lah yang harus setiap komunitas, kelompok-kelompok masyarakat tertentu ini perlindungan sosialnya harus diperkuat. Gitu. Termasuk ya tadi disinggung soal korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Itu juga kita bahas. Gitu. Tapi untuk yang lain-lain masih belum kita bahas secara khusus. Tapi yang kita lebih kuat tadi bicara soal perlindungan sosialnya. Karena itu tugas kami perlindungan sosial. Perlindungan sosialnya ya. Jadi misalnya korban perdagangan orang. Nah, itu juga gimana sebagai korban ini hak-haknya, perlindungannya seperti apa. Jadi perlindungan sosialnya. Berarti termasuk korban-korban HAM itu Kementerian Sosial yang menanggung? Ya, sebagian kita yang ada datanya kita bantu, kita beri perlindungan sosial. Sambil tetap ya, perlindungan sosial itu yang pertama. Setelah itu baru bergeser ke pemberdayaan. Jika dia perlu direhab karena fungsi-fungsi sosialnya tidak utuh, maka dia masuk program rehabilitasi dulu. Itu setelah. Maksudnya fungsi sosialnya tidak utuh? Misalnya gini, ada kepala rumah tangga, tiba-tiba dia sakit, stroke misalnya, mohon maaf misalnya sakit.
Maka ini kan dia tidak bisa berperan sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah. Gitu. Maka ini diutuhkan dulu fungsi-fungsi sosialnya. Setelah fungsi sosialnya utuh, baru dia diberdayakan. Gitu. Itu tuh sudah berjalan ya Gus? Sudah berjalan. Ya. Mungkin penyandang disabilitas gitu. Bagaimana biasa lebih mandiri? Mungkin dia membutuhkan pelatihan, ya, membutuhkan alat-alat tertentu sehingga dia bisa mandiri. Itu namanya rehabilitasi sosial. Rehabilitasi ya. Ya. Dan ini kita tadi juga sudah banyak berbicara mengenai pendidikan, bantuan sosial, rehabilitasi sosial. Saya pengen tahu bagaimana kerja-kerja Gus Ipul ketika di kabinet. Gus Ipul itu adalah Menteri Sosial yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang mana menterinya adalah Bapak Muhaimin Iskandar, sepupunya Gus Ipul. Sepupu ya kita. Iya, betul. Sepupu, tapi ya sering berdialektika di publik. Ini gimana rasanya Gus? Karena gini Gus, saya memberi catatan sedikit ya Gus ya. Saya tuh beberapa kali ikut rapat jenengan lah Gus di Kemenko PMK. Itu kalau saya lihat tuh rapatnya tuh agak tegang gitu Gus. Wah, enggak lah. Tegangnya kayak Gus Ipul diem gitu. Dan ketika konferensi pers ini saya pengamatan sebagai publik ya, itu jenengan tuh kayak gak mau kalah panggung gitu loh Gus sama Cak Imin atau Gus Muhaimin tuh. Enggak lah. Apa masih ada dinamika nih Gus dalam kabinet ini Gus? Enggak lah, saya selalu ya, kita ini tahu apa posisi ya kan, dan ini urusannya bukan urusan pribadi, ini adalah urusan tugas sesama pembantu presiden. Ya kita akan ikut apa yang menjadi keputusan presiden. Jadi kita nggak ada masalah siapapun menkonya, kita udah sama-sama dewasa, ngerti apa yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Jadi masalahnya ini cuman kedewasaan kita aja gitu. Kalau kita berbeda ya kita berbeda. Tapi dalam urusan sama-sama sebagai pembantu presiden ya kita harus berkoordinasi karena yang kita lakukan ini tentu untuk kepentingan masyarakat gitu, melaksanakan visi misinya Bapak Presiden. Itu aja sih, nggak ada masalah. Selama ini saya kalau misalnya rapat selama diminta bicara ya kita bicara. Kalau ada konferensi pers diminta bicara ya saya bicara, gitu aja. Gitu aja. Tapi ini Gus, berarti kalau misalkan perbedaan-perbedaan di masa lalu ya kan kita sebut lah kalau misalkan Gus Ipul itu PBNU, Sekretaris Jenderal. Gus Muhaimin atau Cak Imin itu Ketua Umum PKB. Itu kan dulu kita lihat lah Gus ya. Jangan menyampaikan apa dibalas dengan Twitter. Ya biasa. Ya sudah apa-apa sudah. Itu akan ada jaminan besok ketika kontestasi lain itu masih terulang lagi nggak Gus itu kira-kira? Iya belum tahu. Kan kita nggak tahu politik seperti apa. Ya dan yang penting bahwa perbedaan itu biasa. Jadi itu aja, nggak usah dibawa ke mana-mana. Ya sudah pokoknya kita beda ya beda, kita yang sama ya harus sama. Yang sama tidak harus dibeda-bedakan, yang beda nggak harus disama-samakan. Itu aja. Kan kita udah dilatih sekian panjang lah di dunia politik ini seperti ini. Jadi ketika saya ditanya berulang-ulang ya saya sampaikan nggak ada masalah. Di dalam eksekutif ini imamnya presiden. Ya kita ini semua makmum. Kalau di luar itu kita berbeda itu soal lain. Ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya kita bisa berkoordinasi dengan baik. Sekolah rakyat ini juga sama Pak Muhaimin Iskandar, sekolah rakyat ini. Jadi saya nanti lapor ke beliau kalau udah selesai. Ini kan kita belum selesai, saya masih mendengarkan, saya masih tinjau lapangan. Setelah matang saya laporkan, setelah dilaporkan ke Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, baru kita lapor ke Presiden. Dan isu politik berikutnya Gus, ya kita doakanlah juga Gus ya. Semoga baik lah. Tapi saya juga percaya masih baik kok. Jadi kalau misalkan ini ada panas-panas dikit, saya ketawa aja. Iya, ketawa aja, santai aja. Ya. Dan kalau misalkan ini Gus, isu kedua mengenai politik adalah tiba-tiba juga sih sudah beberapa minggu ini, nama Anda itu masuk dalam salah satu radar Ketua Umum P3 Gus. Iya betul. Itu kok bisa ya Gus? Ya coba lihat aja di Google ya, dilihat aja. Itu kan selalu saya disebut-sebut sebagai ketua umum setiap menjelang muktamar P3. Itu tidak sekali ini, lama sekali udah. Bahkan biasanya bersama dengan Bu Khofifah. Nah, itu saya, tapi setelah itu ya hilang gitu aja. Nah jadi karena
saya dengan teman-teman P3 juga dekat ya, teman kan, banyak sekali seperti Gus Romi atau Pak Musyafa atau beberapa lagi yang lain ya di beberapa daerah itu memang dari dulu kita akrab gitu. Apalagi saya di NU jadi selalu berkomunikasi dengan kader NU yang berada di berbagai partai ya. Jadi selalu disebut-sebut itu. Ya. Saya tentu berterima kasih lah nama-namanya disebut gitu. Tapi seperti apa saya belum bisa bicara lebih banyak gitu. Tapi lebih milih mana Gus? PBNU, P3 atau PKB? Tapi di politik itu kadang-kadang nggak bisa memilih. Ya kan? Ya kan Pak? Di politik itu kadang-kadang nggak bisa memilih. Nah, dulu sama Gus Dur jenengan dikader ke PDI. Ya, PDI. PDI. Habis itu keluar. Habis itu jadi sekjen PKB. Ya. Habis itu ribut lagi. Habis itu masuk-masuk dalam P3. Ini mau mana? Apakah kembali ke pangkuan Ibu Mega atau ikut kan kita tidak tahu. Jadi saya dulu itu di PDIP itu karena Gus Dur. Saya kan pendiri PKB di dalam akte itu saya salah satu pendiri itu. Terus kemudian Gus Dur udah kamu nyalek di PDI aja waktu itu. Udah nyalek lah. Setelah di tengah-tengah jalan Gus Dur lengser, saya diminta oleh Gus Dur waktu itu juga ke PKB. Setelah itu ya ribut itu konflik beda pendapat gitu. Ya udah ya saya waktu itu ketua umum Ansor juga gitu. Jadi makanya kenapa politik itu akhirnya kadang-kadang nggak bisa memilih. Gitu. Nggak bisa memilih ya Gus. Iya, ngikuti takdirnya aja kita ini. Berarti kembali ke pernyataan awal tadi bahwasanya ini takdir politik ya Gus ya. Apa? Tadi seperti jenengan menjadi menteri itu sama seperti menjadi menteri politik itu juga takdir ya Gus ya. Iya, ya gitu juga. Saya juga nggak pernah membayangkan ya. Saya itu terakhir itu kan di wali kota, tiba-tiba diminta membantu Pak Jokowi selama 39 hari menjadi menteri sosial kan. Setelah itu dilanjutkan di zaman Pak SBY. Itu satu kehormatan buat kami dan setiap diberi kesempatan di jabatan tertentu saya berusaha sekuat tenaga apa yang saya mampu untuk saya jalankan sebaik-baiknya. Saya pernah jadi wakil gubernur, saya pernah jadi DPR, anggota DPR, juga wali kota. Jadi dimanapun itu saya selalu ingin memberikan suatu warisan yang baik lah, sebisa-bisanya. Tadi juga, tapi ada satu yang belum disebut Gus. Jangan DPR pernah jadi juga menteri, tapi jangan lupa juga pernah jadi Panglima Banser itu juga harus. Ya itu ketua umum Ansor itu kan sekaligus Panglima Banser, saya 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun sejak 99 sampai kalau sama malah 2 periode lah, 2 periode. Sampai 2011. Pernah jadi Panglima Banser atau Ketua Umum GP Ansor, pernah juga Wakil Ketua Umum PBNU, sekarang jadi Sekjen PBNU. Iya. Ketua PBNU, enggak Wakil Ketua Umum. Ketua PBNU itu 2 periode saya. Zaman Pak Said Agil. Iya, zaman Said Agil sekarang ikut dengan Gus Yahya. Iya. Nah, ini saya pertanyaan gini Gus. Ketika menjadi PBNU itu saya itu juga walaupun saya bukan anggota NU ini ya, karena saya nggak punya Kartanu kan Gus. Iya. Nggak punya Kartanu, tapi saya melihat tuh bahwasanya NU Nahdlatul Ulama itu besar karena spirit atau semangat orang-orang kampung, imam-imam di kampung yang kalau ngaji sambil batuk-batuk gitu, mereka masih setia dengan NU gitu. Tapi pertanyaannya adalah NU ini sekarang ini dengan pemerintah seperti apa Gus? Karena ketika NU itu ketika zamannya Al-Maghfurlahu Hashim Muzadi, Al-Maghfurlah Gus Dur, itu tuh kritis kepada pemerintah. Walaupun waktu itu juga waktu itu masih menteri. Itu kritis itu Gus. Apa-apa dikritik. Waktu itu bahkan ketika itu putrinya Gus Dur, Mbak Yeni Wahid, staf susnya Pak SBY, tapi juga mengkritik. Pak Hashim Muzadi juga mengkritik. Tapi kok sekarang saya nyuruh sewu Gus, kurang mendengar kritik-kritik PBNU kepada pemerintah Gus. Loh, ya dilihat dalam konteks apa dulu gitu loh. Jadi kritik itu tentu didasarkan pada hal-hal yang paling penting buat Nahdlatul Ulama gitu loh. Selama enggak kan ya enggak perlu diada-adakan gitu. Tapi pandangan kritis NU selalu disampaikan gitu, tentang apa saja gitu. Nah tergantung eranya saja, mungkin dulu ya
kan kadang ada juga yang melihat kenapa kok diam. Ya, diam itu bukan berarti juga semuanya nggak melakukan apa-apa gitu. Karena memang hubungannya baik-baik aja selama ini gitu. Dan apa yang sekarang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo kan juga memang di jalur yang benar gitu. Jadi apalagi ini masih pemerintah 3 bulan kan gitu, masih belum ada yang perlu istilahnya itu harus diberi kesempatan, harus diberi kesempatan. Dan kalau kita lihat Bapak Presiden Prabowo dengan Pak Wapres itu Mas Gibran ini kan memulai dengan langkah-langkah yang tepat gitu. Langkah-langkahnya tepat ya, memulainya dengan tepat, konsolidasi, membangun tim yang baik dan seterusnya tepat. Maka itu kita lihat tingkat kepercayaannya tinggi sekali gitu. Jadi nah itu saya kira itu, dan NU ngeritik ya tidak asal ngeritik. NU ngeritik tidak asal ngeritik. Gitu Pak. Gitu. Oke, ini kita sudah banyak membahas hal dari Kementerian Sosial, dari isu politik sampai isu PBNU. Ada hal yang belum saya tanyakan dan ingin Anda sampaikan, Gus, kepada peserta penonton kita ini, Gus. Apa yang ingin Anda sampaikan? Mungkin saya belum sempat menanyakan. Ya, saya sudah lengkap sih itu. Semuanya sudah lengkap, tapi sekali lagi saya ingin menekankan betapa kita butuh ya masukan, usul, saran dari masyarakat dalam rangka pemutakhiran data ini. Jadi kalau melihat hal-hal yang aneh-aneh yang dianggap tidak tepat sasaran, jangan hanya berhenti mengeluh. Silakan ikut usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau juga lewat RT, RW dan seterusnya, supaya apa yang selama ini dianggap tidak tepat sasaran itu bisa kita atasi secara bertahap. Itu ya kan. Mari kita jalan sama-sama ya, bareng-bareng. Jadi salurannya kita siapkan. Siap, Gus. Ya. Terima kasih sudah menerima kami. Kita tutup dulu. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih Gus Ipul. Terima kasih ya Mas Irwan ya. Terima kasih ya.